Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu materi kelas 5, bab 7, daerahku, kebanggaanku, topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Ayo kita pelajari bersama. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Misalnya, anak-anak pergi bersiap untuk bersekolah, ayah pergi bersiap untuk bekerja, atau mungkin ibu juga pergi bersiap untuk bekerja atau pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Teman-teman, di pagi hari memang aktivitas ekonomi masyarakat sudah dimulai. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kira-kira apa saja ya aktivitas ekonomi di masyarakat? Yuk kita cari tahu. Aktivitas ekonomi yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah salah satu pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi di daerah pedesaan yang memanfaatkan media tanah sebagai lahan produksinya. Tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat sehari-hari. Contoh hasil pertanian yaitu seperti padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah suatu kegiatan menanam tanaman yang melibatkan budidaya tanaman tertentu dalam skala besar, biasanya untuk kebutuhan industri atau ekspor. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bahan baku industri atau komoditas perdagangan internasional. Contohnya seperti perkebunan teh, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan merupakan usaha menangkap atau membudidayakan suatu jenis ikan tertentu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan industri makanan. Perikanan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah perikanan darat. Perikanan darat yang dilakukan di perairan tawar, yaitu seperti sungai. Contohnya seperti ikan lele, belut, gurame. Yang kedua adalah perikanan laut yang dilakukan di lautan lepas atau dangkal. Contohnya seperti ikan tuna, bawal, dan salmon. Yang keempat adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara atau mengembangbiakan hewan tertentu agar dapat dimanfaatkan. Tujuannya ialah untuk menghasilkan bahan makanan dari hewan seperti telur, susu sapi, atau kebutuhan lainnya. Contohnya, dari peternakan ini ada peternakan ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kelima ada perdagangan. Perdagangan merupakan usaha kegiatan jual beli barang antara produsen dan konsumen. Tujuannya untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, seperti di pasar ada seseorang penjual sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah jasa. Jasa merupakan kegiatan pelayanan, bukan barang. Tujuannya untuk memberikan manfaat berupa keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya seperti yang terdapat di video sebelumnya, yaitu seperti guru yang sedang mengajar muridnya, dokter yang sedang mengobati pasiennya, dan tukang pangkas rambut. Yang ketujuh adalah pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan menggali dan mengambil hasil bumi yang berada di dalam tanah. Tujuannya untuk menyediakan bahan baku energi dan industri. Contohnya seperti tambang emas, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada perindustrian.
Perindustrian merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya untuk menghasilkan barang jadi yang siap dipakai oleh masyarakat atau untuk diekspor. Contohnya, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, ada pabrik yang membuat makanan, pabrik sepatu, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa contoh aktivitas ekonomi di masyarakat. Coba di daerah teman-teman ada apa saja ya? Teman-teman, tahukah kalian bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat tadi di masing-masing daerah pastinya dapat berbeda-beda. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi geografi suatu daerah dan sumber dayanya. Misalnya, di daerah pantai, biasanya aktivitas ekonomi di masyarakat adalah perikanan, entah itu nelayan atau pembudidayaan ikan. Selanjutnya, terdapat faktor pendukung kondisi perekonomian di masyarakat. Faktor yang pertama adalah infrastruktur, yaitu seperti bangunan, jembatan, atau jalan yang memudahkan aktivitas manusia. Faktor yang kedua adalah teknologi. Teknologi modern dapat meningkatkan hasil produksi dan membuat kerja manusia lebih efisien. Faktor yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengelola usaha. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui faktor pendukung perekonomian, sekarang mari kita mempelajari 3 jenis aktivitas ekonomi utama. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Contohnya, ada petani yang menanam padi, nelayan yang menangkap ikan, dan tukang jahit yang membuat baju. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Misalnya, sayuran dari petani dibawa oleh pedagang ke pasar. Tanpa distribusi, barang tidak bisa sampai ke pembeli. Faktor yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, seperti memakan nasi, membeli pakaian, dan naik kendaraan umum. Oke teman-teman, setelah mengetahui 3 jenis aktivitas ekonomi, yuk kita bernyanyi bersama agar mudah menghafalkannya. Dengan nada lagu Naik Becak. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1. Ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa, atau memakai barang dan jasa, atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya dialah distributor. Lalu kalau konsumsi pelakunya disebut dia konsumen. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.